apalagi menyampaikan berita yang tidak benar. Sekarang ini Tuan Guru Bajang, mohon maaf, Tuan Guru Bajang saat ini sedang dipitnah, dan sayang sekali banyak dari jamaah kita yang milu-miluan menyebarkan fitnah ini. البرنامج التاسع المحاضرة العامة صلة الرحم حلال بحلال التي سيلقيها المكرم دكتور الحاج صلاح سكرناودي فعليه أن يتفضل مشكور. Acara ke-9 pengajian umum silaturahim halal bihalal yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Haji Solah Sukarnawadi. Kepada beliau disilahkan. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini udah siang ya. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim dengan tamu-tamu kita, tokoh-tokoh kita, sesepuh-sesepuh kita. Wabil khusus saya mulai dari Tuan Guru Haji Ilhamdi selaku Ketua Yayasan, selanjutnya Ayahanda Bapak Haji Muhammad Jamaluddin, ada D-nya, ingat ya, ada D-nya. Jamaluddin, terus di sampingnya ada Ketua DPW Partai Perindo NTB Bapak Haji Khairul Rijal, Tuan Guru Tahir, Pak Suruji, ada juga hadir di sini Masyayikh Ma'had. Mana dia? Itu nyamar jadi tulab Ma'had. Beliau adalah Tuan Guru Haji Taufiq Ansari. Di samping Bapak Haji Akbar, Bapak sudah haji Pak Akbar? Sudah haji? Pak Haji Akbar, Pak Ustaz Subhan, dan ada saya Ustaz Saiful Nasri dan lain-lain. Kalau saya sebut satu persatu zohor dia. Ya, singkatnya hadirin hadirat, bapak-bapak pengurus cabang, ibu-ibu tiang yang cantik-cantik, adik-adik yang cantik-cantik, masya Allah. Ya, yang senyum-senyum aja ini yang pede nih. Ya, siswa-siswa kita, santri-santri kita yang gagah-gagah ini. Tapi lama-lama kayak sate saya lihat karena berkipas. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Tuan Guru Bajang berhalangan untuk hadir. Saya yakin pelungguh tidak semangat mendengarkan pengajian saya. Semangat Ibu-ibu? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ini. Dulu ini bisa pelungguh cek di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Lae le zaman Nabi. Ada dua dengan Nina. Ada dua ibu-ibu di siang hari bulan puasa. Dan ini hidupnya di zaman Nabi. Artinya sahabat, istri sahabat mungkin. Dua orang. Duduk berdua berbincang, ngobrol, ngerumpi. Tiba-tiba mual, dua-duanya mual, sama-sama mau muntah, sama-sama ndak enak badan. Ada apa ini, ada apa? Akhirnya dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Nabi? Siapkan ember, siapkan kresek, siapkan kantong. Suruh dua ibu ini muntahkan saja. Keluarkan isi perutnya. Akhirnya disiapkan wadah, diminta ibu ini untuk memuntahkan apa yang bikin dia merasa mual itu. Tentu muntah dia, apa yang keluar? Bangke yang busuk, darah yang kotor, hitam. Pokoknya yang keluar itu yang menjijikkan. Penasaran sahabat-sahabat yang kebetulan ada di lokasi tersebut. Dia kenapa dua wanita ini wahai Rasulullah? Rasulullah
menjawab, dan ini penting ibu-ibu ketahui, kita semua. Betul, dua ibu ini puasa, menahan diri dari makanan minuman. Tapi dua wanita ini tidak sadar, telah membatalkan puasanya. Ada yang bilang membatalkan pahala puasanya. Tapi yang lebih kuat mengatakan membatalkan puasa, mohon maaf. Karena ibu-ibu ini termasuk orang-orang yang hebat di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada dua hal yang dilakukan, ada hal yang membuat dua wanita ini batal puasanya. Apa itu? Yang pertama, sibuk ngerausin sibuk menyebut kekurangan orang, padahal tentu dia kurang itu. Menyebut aib orang, artinya dia tidak bohong, betul apa yang dia sampaikan, tapi kekurangan orang disebut. Yang satunya sibuk menyimak, hanya asyik menyimak doang, tidak ngobrol. Dua-duanya batal puasanya, Bapak Ibu sekalian. Paham lagi Bapak Ibu? Yang satunya sibuk menyebarkan berita, informasi, padahal tentu berita ini betul, tapi menyinggung perasaan, menyebut kekurangan orang. Yang satunya sekedar menyimak doang, dua-duanya batal puasanya Bapak Ibu. Apa maksud dari kisah ini? Kalau menyebarkan kekurangan orang alias ghibah itu saja dilarang oleh agama, mau itu dosa. Apalagi menyampaikan berita yang tidak benar. Sekarang ini Tuan Guru Bajang, mohon maaf, Tuan Guru Bajang saat ini sedang dipitnah, dan sayang sekali banyak dari jamaah kita yang milu-miluan menyebarkan fitnah ini. Tidak betul fitnah itu, namanya juga fitnah. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa memfitnah. Ibu yang sekedar menyimak doang, milu batal puasana, ikut dia mual, tidak mau ia dosa. Apalagi kalau yang mendengar berita bohong ini, fitnah ini, milu-miluan menyebarkan, di-share kemana-mana. Itu ujian kita di tahun politik ini. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, Tuan Guru Bajang ini luar biasa. Saya bersaksi bahwa beliau itu tidak ada perasaan dendam kepada siapapun yang menyakiti beliau. Tidak ada, saya jumpai beliau berusaha balas dendam, membalas menyakiti orang yang pernah menyakiti beliau, mohon maaf. Makanya di momen halal bihalal ini yang mengajak kita semua untuk sadar bahwa kita tidak tahu kapan nyawa kita, kapan giliran kita meninggal dunia. Nanti di dalam kubur ada beberapa pertanyaan yang malaikat akan tujukan kepada kita. Biasanya pertanyaan paling awal itu mudah dia. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Gampang kan jawabannya, Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua semakin sulit. Pertanyaan yang ketiga semakin sulit. Pertanyaan terakhir paling sulit. Apa pertanyaan paling terakhir? Man ikhwanuka, siapakah semotonmu, saudaramu? Apa jawabannya? Al muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Semua yang beragama Islam, Pancor kek dia, Dianjani kek dia, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia, yang penting dia beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksilah wahai malaikat bahwa mereka adalah saudaraku. Ino artinya jawaban dari pertanyaan terakhir, man ikhwanuka. Jawabannya apa? Al muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Bukan yang NWDI doang semetonku. Semua yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang beriman itu adalah semotonku. Apakah segampang itu kita akan jawab di dalam kubur? Itu pertanyaannya. Apakah segampang itu kita akan mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Kalau di dunia ini masih berat kita mengucapkannya. Beda ucapan dengan hati.
Kan berat kita mengucapkan itu, hanya yang berafiliasi ke sini aja, hanya yang bermazhab Syafi'i doang semotonku, hanya yang Aswaja saja semotonku, yang NU bukan semotonku. Bagaimana itu akan kita jawab di dalam kubur? Itu jadi bahan renungan Pelungguh Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuan Guru Bajang saya perhatikan, coba Pelungguh perhatikan, bukan tokoh lokal lagi, beliau tokoh nasional, bahkan tokoh internasional, diterima di London, diterima oleh semua organisasi. Beliau merangkul semua komunitas, semua lembaga. Ini yang patut kita contoh, dan inilah makna dari doa Maulana Syekh, wansyur wahfaz wa aid nahdlatul watani fil alamin. Apa artinya wansyur? Kan kita hanya menerjemahkan sebarkan. Ya Allah, bantulah kami menyebarkan. Ternyata wansyur itu kalau kita buka tafsir, dalam bahasa Arab, adik-adik, kalau kita mau jemur pakaian, itu kita mengatakan ansyurul malabis. Nah, siapkan tali kalau mau jemur ya, nashrul malabis. Bukan berarti menyebarkan, kita menjemur. Caranya bagaimana nashrul malabis yang benar kalau mau jemur pakaian? Setelah dikucek sampai kering, bukan asal ditaruh begini, harus dirapikan dulu. Apa istilahnya ini? Aduh, gimana bahasa? Ditarik di apa? Dikelak, di apa? Kelak, yuk kok kelak? Dibuka, udah begitu. Pokoknya dia supaya rapi, supaya tidak kusut. Dikondisikan supaya dia tidak kusut dan mudah nanti disetrika setelah kering. Paham lagi Bapak Ibu sekalian? Di dalam tafsir itu juga dijelaskan yang namanya nashr itu, wansyur itu, supaya pelungguh paham, menyebar dengan halus lembut, tidak ada yang tersakiti. Misalnya kita kepanasan ya, tiba-tiba lewat angin yang sepoi-sepoi, yang menyejukkan, oh angin surga ini. Inilah yang namanya angin yang yansyur, angin yang menyebar. Wansyur itu artinya menyebar dengan lembut, menyebar dengan enak, nyaman, lembut. Paham nih Bapak Ibu? Tapi kalau angin menyebar membuat podium ini jatuh, kemudian terop ini berterbangan, semua ketakutan, itu bukan wansyur namanya. Mansur S. Jadi siaran wangsur itu, unsur nashr itu artinya menyebar dengan lembut, halus, nyaman, semua, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersinggung. Nah, dan itulah Tuan Guru Bajang, saya perhatikan, mohon maaf ini, tahadus bi ni'matillah. Tuan Guru Bajang yang perhatikan tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah menyinggung siapapun. Menyebarkan NWDI itu tidak ada yang tersinggung. Mohon maaf, soalnya banyak orang niatnya bagus, menyebarkan organisasi, niatnya bagus, melanjutkan perjuangan Maulana Syekh, tapi caranya sama seperti air, ini tanaman. Wansyur itu yang benar itu. Saya sekarang mau menyebarkan air, wansyur nashrul ma. Yang benar itu begini udah. Bisa dia tumbuh, bisa dia segar subur. Tapi kalau kita ambil potnya kecil, kita ambil seember tong air besar, tumpah semuanya di pot yang kecil ini, mati dia. Niatnya bagus, tapi caranya yang salah, bukan wansyur itu. Nah, Tuan Guru Bajang, Bapak Ibu sekalian, ini penting dia sampaikan ini supaya pelungguh tidak termakan isu fitnah. Tuan Guru Bajang ini seorang dai, ahli tafsir, ngerti agama. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini yang namanya tawasul. Kita bertawasul kan? Apa ini definisi tawasul? Ini penting dia sampaikan ini supaya jadi bahan atau bekal pelungguh membentengi diri sendiri dari tuduhan ini syirik dan seterusnya, ini bid'ah dan sebagainya. Yang namanya tawassul, kita mengittikhadhu wasilah li bulughi ghayah. Itu bahasa Arabnya.
Yang namanya kita bertawasul, saya memanfaatkan satu media, satu alat, satu perantara untuk mencapai tujuan. Paham Bapak Ibu? Sekarang pelungguh mau haji, pakai apa? Pakai onta? Kan Nabi pakai onta dia haji. Apa pelungguh pakai? Pakai onta? Pakai apa? Siapa yang sudah haji angkat tangan, saya mau tanya dulu. Siapa yang sudah haji? Oh ini sekretaris cabang. Siapa juga yang sudah haji? Nah, yang sudah haji pakai apa pelungguh berangkat haji? Pesawat kan? Di dalam pesawat pernah nggak pelungguh pikirkan, mempedulikan, mempertanyakan pilotnya muslim atau non muslim? Nggak pernah kan? Pesawat ini miliknya siapa? Pemiliknya siapa? Muslim atau non muslim? Nggak pernah kan? Terserah, yang penting saya dibawa ke tujuan, saya bisa berhaji, saya bisa melakukan umroh. Pesawat ini adalah wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Tawasul itu artinya saya memanfaatkan wasilah perantara media untuk mencapai tujuan. Misalnya haji, saya mau haji, saya bertawasul menggunakan wasilah pesawat untuk mencapai tujuan. Paham Bapak Ibu? Hah? Sekarang saya mau bicara sama istri saya, tidak perlu bikin surat kirim sebulan nyampe. Saya bertawasul menggunakan wasilah HP ini namanya wasilah, perantara alat media untuk mencapai tujuan. Saya bisa berkomunikasi dengan istri saya video call, saya nelpon. Ini namanya wasilah. Saya tidak pernah peduli HP ini siapa pemiliknya, siapa yang menciptakannya, siapa yang Cina katanya, Korea katanya, Amerika, apapun mereknya. Kan kita tidak pernah peduli ini muslim ke non muslim, yang penting saya loh yang kendalikan ini untuk apa. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, ini banyak fitnah yang akan pelungguh dengar nanti. TGB ini dituduh sebagai kutu loncat, pindah-pindah partai, dituduh berambisi meraih jabatan dan sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau boleh kita ibaratkan partai-partai ini ibarat pesawat, wasilah, perantara. Selama ini TGB di partai-partai sebelumnya dimanfaatkan oleh partai sebagai pengelaris, pemanis, sebagai pramugari, gagah, tapi tidak bisa mengendalikan, diatur, tidak bisa leluasa mengatur TGB selama ini di partai-partai sebelumnya. Mohon maaf ini, mudah-mudahan pelungguh paham. Kalau kita ibaratkan partai-partai ini yang sebelumnya loh, TGB selama ini ibarat pramugari, hanya senyum, hanya pengelaris, pemanis supaya banyak yang tertarik bergabung. Tapi setelah bergabung banyak kecewa kan? Kenapa? Karena TGB tidak bisa ngatur. Bukan beliau yang ngatur, bukan beliau pilotnya. Sekarang inilah Perindo adalah pesawat yang canggih, pesawat yang fasilitasnya lengkap, fasilitas yang mahal. Betul, pemiliknya Pak Haritano non muslim, tapi kunci pesawat ini loh diserahkan kepada TGB, diizinkan TGB untuk mengendalikan pesawat ini kemana beliau mau. Orang-orang di Madura, di Aceh, di mana berbondong-bondong masuk pesawat ini karena melihat TGB jadi pilotnya. Kok kita di sini ragu-ragu, takut-takut, bingung-bingung? Paham ini Bapak Ibu sekalian? Jangan gara-gara sembako. Dulu. Kemarin bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, mungkin pelungguh tahu TGB bilang jelo ngisi RCTI. Adik saya Dr. Abdul Aziz, ini juga caleg nih, ahlan wa sahlan Pak Puan. Silahkan. Ya. Saya mau bilang apa tadi gara-gara caleg ini lewat jadi lupa saya. Saya bilang apa tadi? Bulan puasa. Adik saya Dr. Abdul Aziz ada 4 kali atau 4 segmen, apa istilahnya, 4 episode beliau bersama TGB di Islamic Center, di rumah beliau, di mana-mana. Apalagi kalau TGB, apalagi kalau
kita berhasil memenangkan Perindo di NTB ini. Jangan lihat Perindonya, lihat Pak Haritano, lihat TGB. Perindo ini wasilah, paham Bapak Ibu, wasilah, perantara, alat, sarana. Kalau Pelungguh masih mempermasalahkan ini, jangan pakai HP, jangan pakai mobil. Jangan pakai tasbih, tasbih itu made in China. Pelungguh jauh-jauh haji umroh beli tasbih, tasbih made in China itu. Iya. Misalnya berzikir, mohon maaf. Mau pakai jari sila, mau pakai biji-bijian bebatuan kerikil silahkan. Mau pakai alat tasbih juga boleh. Ini namanya wasilah, perantara sarana untuk mencapai tujuan berzikir. Walaupun tasbih ini orang Cina yang bikin, tidak peduli saya, silahkan orang-orang Cina menggunakan tasbih ini untuk zikirnya, wiridnya dia. Saya beda zikir saya. Yo, bukan kita doang pakai tasbih, orang Kristen juga pakai tasbih dia. Orang Kristen pakai tasbih, orang Buddha, orang Hindu pakai tasbih juga dia. Cuman bedanya apa? Ketika saya yang kendalikan tasbih ini, saya pakai untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Jangan lihat Pak Haritanonya, lihat TGB-nya. Jangan kira di partai-partai yang lain tidak ada pengurusnya yang non-muslim. Saya tutup dengan mengijazahkan ke Pelungguh sebagai oleh-oleh Suratul Kausar. Hafal Pelungguh Suratul Kausar Bapak Ibu? Suratul Kausar ini 3 ayat, pendek tapi khasiatnya luar biasa. Atau dendek Suratul Kausar, saya mau ijazahkan ke Pelungguh doa. Saya mohon dengan doa ini kita sama-sama membantu TGB niatnya nggih. Jadi doa ini, saya ijazahkan doa aja lah. Doa ini ketika setelah Fathu Makkah, setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat mengatakan seminggu kemudian, ada yang bilang sebulan kemudian terjadilah perang Hunain. Perang Hunain ini diabadikan sejarahnya dalam Al-Qur'an. Ketika perang Hunain, selapu sahabat berperang fisik, berperang menggunakan senjata melawan musuh. Rasulullah ikut membantu tapi tidak menggunakan senjata, tombak, pedang dan panah. Rasulullah cari tempat aman, beliau di situ berdoa. Beliau ikut perang lewat doa. Apa doa Nabi kita? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu diulang-ulang. Entah berapa kali beliau ucapkan itu, turun malaikat Jibril menghadap kepada Nabi membawa kabar gembira. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, tahu enggak Pelungguh, doa yang Pelungguh ulang-ulangi barusan itulah doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika membawa jamaahnya, santri-santriwatinya kabur dari kejaran Fir'aun, selamat dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Berkat doa inilah Nabi Musa beserta jamaahnya selamat, ditolong sama Allah, sementara Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Akhirnya semakin dia semangat, Rasulullah mengulang-ulanginya, dan betul Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada pihak umat Islam. Setelah selesai perang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan lain mengijazahkan doa ini kepada Sayyidina, kalau nggak salah Sayyidina Muaz, lupa tiang, perawi pertama. Beliau ijazahkan kepada perawi berikutnya, begitu sampai kepada Syekh Yasin. Syekh Yasin ijazahkan kepada bapak saya, Tuan Guru Husnul Duat. Tuan Guru Husnul Duat ijazahkan kepada saya, kepada murid-muridnya termasuk tiang. Mau Pelungguh terima ijazahnya? Ikuti saya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salah satu kaifiatnya, Pelungguh coba begini, pakai angkat tangan kanannya. Bayangkan semua masalah ada di atas tangan ini, di telapak ini. Bayangkan musuh, bayangkan kezaliman orang yang mau jahat sama kita, bayangkan maling yang berniat mencuri barang kita. Bayangkan semua masalah hidup ada di sini. Udah genggam dia.
Bayangkan semua masalah itu ada di genggaman kita. Kita sama-sama baca, nanti pas wala haula wala itu buka dia buang. Niatkan buang masalah itu jauh-jauh. Buang musuh itu, orang yang mau niat jahat sama kita, orang yang mau nyakiti kita. Ya. Siap? Ayo bayangkan semua masalah ada di genggaman kita dan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi, sekarang saya minta tolong ini. Siapkan tangannya, bayangkan semua orang-orang yang memusuhi TGB. Mohon maaf. Siapkan semua orang yang ingin merusak perjuangan kita, organisasi kita. Bayangkan orang-orang yang ingin merusak nama baik Maulana Syekh, organisasi kita. Bayangkan orang-orang yang mau berniat jahat. Jangan bayangkan orangnya, bayangkan kejahatannya juga bisa, fitnahnya juga bayangkan. Semua masalah yang berkaitan dengan kita, TGB, organisasi, partai, semua bayangkan, sudah. Dan nanti pas wala haula bayangkan itu jauh. Orang yang mau niat jahat, orang yang mau nyakiti TGB, orang yang apa. Ya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya terima hampir semua perawi ketika menerima ijazah ini, hampir semua, bukan hampir, semua mengatakan ma taraktuha mundu an sami'tuha. Artinya apa? Saya tidak pernah meninggalkan doa ini dalam doa saya setiap selesai sholat, setiap waktu, setiap saya ingat. Semenjak saya terima ijazahnya dari perawi guru yang mengijazahkan kepada saya. Nah, saya juga mengatakan demikian. Setelah saya terima ijazah ini, saya tidak pernah meninggalkan doa ini dalam doa saya, dalam ingatan saya. Jadi sebagaimana saya Shalah Soekarnawadi menerima ijazah membaca doa tersebut, saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di majelis kita ini. Terima ijazahnya. Harus pelungguh langsung jawab saya terima ijazahnya. Terserah saya dengar atau tidak. Yang penting pelungguh langsung jawab. Ulama mengibaratkan seperti akad perkawinan. Ya. Jadi saya nikahkan dengan anak saya, Mas, dibayar tunai. Jangan jangan ngangguk-ngangguk, ini cukup, harus terpaksa harus diulang, harus langsung saya terima, harus segera dijawab. Jadi belo mikir, ya, langsung dijawab, terserah saya dengar atau tidak. Saya ulangi. Dan perlu saya jelaskan sedikit, rukun pengijazahan itu 4. Al-mujiz, al-mujaz, al-mujazubihi, kemudian lafzul ijazah. Sahnya pengijazahan harus ada orang yang mengijazahkan, ada orang yang nerima ijazah, ada ilmu yang diijazahkan, dan ada lafaz ijab kabul. Saya ijazahkan, saya terima. Paham Bapak Ibu? Minimal saya terima, sah dia. Saya terima ijazahnya bagus. Qabiltul ijazah, qabiltu boleh. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi untuk menguatkan, saya Shalah Soekarnawadi. Saya Shalah Soekarnawadi, tulisannya SHOLAH. Ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud. Saya di sini bukan untuk mengkampanyekan diri saya maju di DPRD provinsi, dan saya juga tidak bermaksud mengkampanyekan Pak Jamal ini mau nyalek di Kabupaten Dapil 1. Ya, saya kesini khusus untuk pengajian halal bihalal. Jadi sebagaimana saya Shalah Soekarnawadi menerima ijazah doa tersebut dari Tuan Guru Husnul Doa, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ijazahkan doa tersebut khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di sini. Terima ijazahnya. Alhamdulillah, sah pelungguh menjadi perawi berikutnya, sah mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan doa ini kita bisa membantu guru kita. Nabi Musa mesak-mesaknya baca doa ini, selamat beliau dengan jamaahnya, kelompoknya. Apalagi kalau ini kita baca bersama-sama. Kita niatkan untuk perjuangan, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu. Begitu juga dengan adik-adik, Tuan Guru, kalau pelungguh misalnya sedang membangun pondok, kemudian proposal sudah pelungguh serahkan ke Pak Rijal, belum juga cair. Jadi
Caranya itu ajak santri ini baca 1000 kali, boleh dicicil. Kok 1000 kali? 100 kali boleh, 100 kali sejelo. Boleh dicicil 20 kali setelah sholat subuh, 20 kali setelah sholat zuhur. Itu insya Allah, karena arah hadisnya lan yusibhul faqru abada. Dia tidak akan merasakan kefakiran selama-lamanya. Kalau diistiqomahkan 100 kali sehari, boleh dicicil. Tapi boleh kapan kita ingat kita baca, tidak masalah. Jadi mudah-mudahan pengijazahan ini ada berkahnya untuk saya pribadi dan kita semua, ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita tidak kecewa dengan tidak hadirnya Tuan Guru Bajang. Kita maklumi bahwa beliau adalah tokoh nasional bahkan internasional, bukan tokoh lokal lagi seperti saya. Makanya saya bisa hadir. Coba saya tokoh internasional, mungkin dah hadir saya hari ini karena ada kesibukan yang lain. Jadi kita maklumi dan kita doakan beliau ya, mudah-mudahan di lain kesempatan beliau dapat hadir di sini. Alhamdulillah banyak sekali yang mewakili beliau. Ada Bapak Haji Rijal, ada Bapak Haji Jamaluddin, saudara kandung beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua, meridai kita semua. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. البرنامج العاشر الدعاء سيؤمه المكرم الحاج طاهر أزهري فعليه أن يتفضل مشكورا. Acara ke-10 doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Tahir Azhari, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring awali doa kita dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كل حلالا دائما وأحل أتقياء علماء بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المال واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا ذا الجلال والمنن أشورا وفاضنا دائما من الفتان ودي الرجال على السنن وانشورا هم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفاضنا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفاضنا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرهم في الحشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المقاصد الغرر أمرتك فانسفت فيها الحصى وأروات الجيش أميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وضري أمرتك فانسفحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم لك الحمد كما تحب اللهم لك الحمد كما تحب اللهم لك الحمد كما تحب ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم نسألك اللهم بإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تبلغ مقاصدنا وتقضي حاجاتنا خاصة حاجة TGB خاصة حاجة جميع من تعلق وانتسب بTGB إنك أنت السميع العليم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أنت ولي ذلك والقادر عليه بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا سريعا بعزة الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسرار الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته